Halo sob, sajian review kita kali ini adalah Nike Zoom Superfly 10 Academy. Penasaran sama upgrade-nya? Let's go! Oke, jadi setelah kemarin kita sempat review yang Zoom Vapor 16 Academy, sekarang giliran saudaranya nih, Zoom Superfly 10 Academy. Ini merupakan generasi lanjutan dari Superfly 9 ya. Di bagian uppernya sendiri nantinya akan ada beberapa perbedaan, mulai dari segi desain, material, sampai ke outsole-nya. Nah, kita mulai dari warna dan juga desainnya dulu. Ini adalah edisi Made Ambition Pack yang memang dipersiapkan Nike untuk musim baru 2024-2025 nanti. Dimana kalau dari segi colorway ini memang kelihatan fresh dan ini menggunakan warna biru muda, Glacier Ice gitu. Terus dikombinasikan dengan warna biru yang lebih tua untuk detailingnya, mulai dari logo swoosh-nya, kemudian semetan teknologinya, dan bagian belakang juga sama warna biru tua. Dan untuk bagian kolarnya nanti juga ada logo swoosh kecil, logo Nike. Ini sedikit berbeda dari generasi sebelumnya yang main polos aja. Terus kalau di bagian uppernya di sini, upper bagian depannya atau footfootnya itu dia ada semacam pola chevron. Ya, pola chevronnya ini itu berbeda dengan generasi sebelumnya karena dia lebih halus. Jadi kayak berpasir gitu sih sob di bagian uppernya. Kalau yang di Superfly 9 itu kan teksturnya lebih terasa ya, dan strukturnya juga lebih kuat dan lebih feel-nya ketika dipegang itu benar-benar yang kasar. Kalau yang ini sedikit kasar aja. Terus kalau bagian belakangnya ini nanti juga ada penyederhanaan dari segi desain dari Superfly 9, yang mana kalau di Superfly 9 itu kan ada tulisan R di area belakang dan juga di sisi dalam maupun bagian sisi luarnya. Sedangkan untuk di Superfly 10 ini hanya ada satu tulisan R, cuma memang di tulisannya cukup besar. Di area belakang luar ini ada A, terus belakang heel-nya persis itu I, kemudian di sisi dalamnya R. Hanya itu. Terus nanti di bagian kolarnya juga ada semacam struktur jahitan gini, dan agak unik sih sebenarnya struktur jahitannya, agak ke sisi bagian dalam, nggak yang di belakang tengah. Terus nanti juga nyambung ke area tulisan merkurialnya ini, dan ya mungkin itu sedikit inovasi ya, biar agak beda aja dari si Superfly 9. Kalau Superfly 9 lebih tradisional sih, di bagian belakang terus di bagian tengah gitu aja. Dan mungkin itu dari segi desain. Di sini masih ada tulisan Air Zoom-nya standar, dan kita langsung bahas aja ke materialnya. Upper dari Zoom Superfly 10 itu masih menggunakan brandingan dari Nike yang dinamakan Nike Skin. Ini adalah brandingan yang basicnya menggunakan material synthetic mesh. Jadi untuk bagian uppernya ini kalau bedanya dengan generasi sebelumnya itu dia lebih tipis dan lebih lentur. Terus nanti perbedaan lainnya adalah struktur yang ada di sepatu ini. Jadi gue rasa bahwa sepatu ini itu sedikit menghilangkan struktur yang ada di Superfly 9, karena memang di bagian upper depannya itu kerasa ada material yang memperkokoh dari sepatunya. Kemudian kalau di Superfly 10 itu nggak ada sih. Dan untuk bagian kolarnya ini juga jauh berbeda. Kalau kolar di sepatu ini itu kerasanya dia ketat, tapi kalau looksnya itu agak kurang stabil. Tapi ketika kita pakai itu tetap ngasih fit yang nyaman kok. Terus di bagian belakangnya ini jahitannya itu gue agak sedikit keganggu sih dengan jahitan yang ada di bagian dalamnya ini. Terus nanti ada sedikit tekanan juga dari bagian belakang, meski sepatu ini udah dilengkapi dengan padding yang cukup menurut gue untuk di bagian belakangnya. Ini feelnya agak sedikit berbeda dengan Superfly 9 sih, walaupun overall feel-nya itu beda-beda tipis aja. Terus nanti di bagian tengahnya ini gue ngerasa ada titik tekanan juga, tapi masih nggak yang sesakit di bagian belakangnya. Dan kalau kita compare dengan grade Pro nya, memang dia lebih ramping ya. Kalau grade Pro itu satu grade di atasnya Academy, tapi untuk yang sekarang di grade Academy ini gue rasa dia sedikit lebar tapi tetap ramping aja. Terus bagian depannya dia ngasih feel yang masih enak dan lega aja. Terus nanti di bagian insole-nya juga dia masih pakai mesh yang standar aja untuk kelas Academy. Untuk bagian unit Air Zoom-nya juga masih ada di bagian tumit nanti. Dan untuk Superfly 10 Academy ini itu memang jadi
sepatu yang cukup dinanti lah ya, karena memang Superfly 9 itu punya respon yang sangat baik di pasaran dan mereka banyak yang penasaran pastinya dengan generasi terbaru Mercurial ini. Tapi kalau bisa gue sampaikan, ini memang feel-nya ada sedikit perbedaan, tapi benar-benar yang 11-12 dengan Superfly 9. Perbedaannya dia lebih kerasa tipis, lebih kerasa lentur, itu tadi yang gue sampaikan di awal. Dan mungkin di bagian kolarnya ini dia tetap ngasih fitting yang pas, yang ketat, tapi juga ngasih sensasi yang berbeda aja. Untuk bobotnya sendiri di versi bola itu ada di angka 200 belasan, jadi memang mirip banget dengan si si Vapor 16 yang juga masih dengan size yang sama, yaitu di size 41 ada di angka 200 belasan. Untuk versi futsalnya ada di angka 231 gram. Dan kalau kita compare dengan Superfly 9, ini hanya sedikit lebih ringan. Jadi kalau di Superfly 9 itu ada di angka 222 gram di size 41, kalau ini masih di angka 200 belasan aja. Jadi mungkin sekitar nggak sampai 10-an gram lah, dan ya kayak nggak ada bedanya aja sih ketika dipakai. Mungkin itu upper dari sepatu bola maupun futsalnya ini yang jelas sama, masih dilengkapi juga dengan tali. Talinya dia jelas akan mencengkram dengan lebih baik, selain dari fitur si collar yang jadi value utama sepatu ini. Lanjut kita ke bagian outsole-nya. Ini adalah letak perbedaan dari Superfly 9 dan juga Superfly 10 yang terasa cukup signifikan, sebab desain sole plate-nya itu udah diubah dan udah diupdate dari generasi sebelumnya. Untuk bagian outsole-nya itu dia bagian depannya ini dia lebih agresif dan mungkin sedikit kurang responsif aja. Bagian depannya ini dia pakai stud blade, dan untuk bagian tengahnya untuk stability-nya dia ada juga menyematkan stud molded. Jadi memang konsepnya lebih versatile. Ini sudah dipertahankan dari beberapa generasi Mercurial ya. Tapi untuk yang stud terbarunya ini gue rasa lebih kerasa Mercurialnya gitu. Dan untuk jumlahnya sendiri di bagian belakang itu ada 4 dan di bagian depan ini ada 6 dengan tambahan sirip di bagian tengahnya sini. Ini ya sirip ataupun gelombangnya ini itu kerasa membantu untuk agresivitasnya. Tapi memang di sisi lain ketika gue coba pakai itu ada sedikit tekanan, cuma sedikit aja, nggak begitu kerasa mengganggu banget. Untuk bagian sole plate-nya ini juga doi punya spesifikasi FGMG. Tentu saja ini alasannya karena memang untuk kelas akademi itu banyak pertimbangan lah. Jadi ini adalah kelas untuk kaum mendang-mending. Daripada lu beli FG, kemudian daripada lu beli yang AG ataupun yang turf, ya udah mending beli satu sepatu yang bisa digunakan di beberapa kondisi lapangan. Dan mungkin itu pertimbangan dari Nike. Dan untuk bagian tengahnya dia juga punya reinforcement yang cukup menarik karena memang dia cukup kuat. Snapback-nya juga tetap kerasa, jadi bakal ngasih daya pegas yang oke juga dari bagian depannya. Dan ini bagian tengahnya cukup unik dan menurut gue suka sih dengan perbedaan dari generasi sebelumnya dengan generasi yang sekarang. Dan untuk bagian belakangnya ini juga cukup kokoh secara looks, kemudian feel. Gue suka dengan outsole terbaru Superfly 10 ini. Dan lanjut kita ke versi futsalnya. Ini di bagian midsole-nya udah dilengkapi dengan teknologi air zoom yang ada di bagian tumit. Terus juga nanti bagian outsole-nya dia pakai rubber yang daya cengkramnya udah oke banget. Desainnya dia juga ada arah panas di bagian tengahnya. Terus nanti bagian depannya, bagian tengahnya ada logo swoosh-nya, dan bagian belakang ini memperlihatkan si air zoom-nya itu. Dan bantalannya juga cukup terasa. Bagian midsole-nya juga walaupun ceper itu tetap kerasa empuk. Dan inilah Superfly 10 yang versi futsal. Dan untuk harganya sendiri, sepatu Superfly 10 ini ada peningkatan harga dari generasi sebelumnya sebesar 70.000. Jadi kalau di generasi Superfly 9 harga retailnya itu ada di angka 1.429.000, sedangkan sekarang Superfly 10 menyentuh angka 1.499.000. Itulah harga retailnya, sedangkan harga yang kita jual itu ada di 1.270.000-an aja. Jadi hemat hampir
250-an ya, jadi lumayan banget. Untuk link pembelinya udah ada di deskripsi, lo bisa mampir via marketplace kita, udah ready di Shopee dan juga di Tokopedia. Atau barangkali mau konsultasi sepatu ataupun model ataupun size lain juga boleh banget, nanti langsung hubungi admin WhatsApp Sporty ID. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang review Superfly 10, baik yang versi bola maupun versi futsal. Yang jelas ini masih worth it banget buat lo milikin dengan harga 1,2 jutaan aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID Kiblat Sport, sang juara.